Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Esti Retnaningrum, mahasiswa kelas D S2 Pendidikan Dasar dengan nomor mahasiswa 21122511062. Perkenankanlah, saya akan menyampaikan sebuah presentasi dari fabel dan realisme binatang. Fabel atau cerita binatang. Apa sih itu fabel? Pernahkah Anda membaca fabel? Coba kita ingat dan sebutkan judul fabel apa yang sudah pernah dibaca. Apa yang paling membedakan cerita binatang atau fabel dengan cerita yang lainnya? Mari kita belajar bersama ya. Fabel juga merupakan salah satu turunan dari teks narasi, sehingga struktur, ciri unsur, dan kaidah kebahasaannya memiliki banyak kesamaan. Hanya saja terdapat beberapa aspek khusus yang menjadi ciri khas dalam pengenalan situasi cerita. Fabel atau fabulat cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia, atau teks yang menggambarkan watak dan budi manusia yang pelakunya diperankan oleh binatang. Dalam hal ini berisi tentang pendidikan moral dan budi pekerti. Jadi, fabel ini merupakan jenis cerita fiksi atau bukan kisah tentang kehidupan nyata, namun khayalan atau fantasi. Kemudian fabel juga disebut juga sebagai cerita moral karena pesannya berkaitan erat dengan nilai-nilai moral. Kemudian ciri teks fabel. Hewan sebagai tokoh utama. Penggambaran moral atau kritik kehidupan. Kemudian penceritaan pendek. Dalam artian penceritaan dalam hal ini tidak begitu panjang teksnya, tapi cukup pendek. Kemudian pilihan katanya mudah dipahami, ya, mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian menceritakan karakter kuat dan lemah, menggunakan setting alam. Kemudian fiksi atau khayalan. Nah, ini tadi adalah ciri dari teks fabel. Selanjutnya adalah unsur pembangun fabel. Di antaranya adalah tokoh, hewan yang menjadi pelaku cerita. Kemudian penokohan, watak, karakter tokoh. Kemudian ada setting atau latar, biasanya ya menggambarkan tempat, waktu, suasana dalam cerita. Kemudian tema yang merupakan ide dasar yang menjadi pusat pengembangan cerita. Selanjutnya adalah amanat, di mana berisi pesan yang disampaikan oleh pengarang yang berisi nilai-nilai kehidupan. Ciri umum cerita fantasi. Yang pertama adalah tokohnya para binatang. Watak tokoh baik dan buruk, kemudian rangkaian peristiwanya jelas, ada sebab akibat dari awal hingga akhir, kemudian latarnya alam ya, seperti yang tadi saya sebutkan, ada hutan, gunung, sungai, kolam, dan lain-lain. Memiliki ciri bahasa yang mudah dipahami. Jenis fabel ada dua, fabel alami dan fabel adaptasi. Jika ditinjau dari kemunculan pesan, ada fabel dengan koda dan fabel tanpa koda. Unsur intrinsik cerita. Variasi pola pengembangan struktur cerita fantasi, terdapat judul, latar, tokoh, penokohan atau watak, kemudian alur, sudut pandang, dan amanat. Cara penyajian watak tokoh ada dua ya, dengan metode analitis dan metode dramatik. Yang pertama, metode analitis atau langsung, penulis memaparkan watak tokoh secara langsung atau gamblang. Kemudian metode dramatik atau tidak langsung, penyajian watak tokoh diungkapkan melalui pemikiran, percakapan, pemikiran dan perasaan tokoh, tingkah laku tokoh, gambaran fisik tokoh, dan lain-lain. Kemudian pola pengembangan judulnya,
Judul berasal dari nama tokoh, kemudian judul diambil dari tema, dan judul berdasarkan sifat tokoh. Kemudian struktur fabel. Yang pertama adalah orientasi, merupakan bagian awal suatu cerita. Di sini ada pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik. Selanjutnya adalah komplikasi, merupakan hubungan sebab, akibat, hingga munculnya masalah. Berisi permasalahan dari awal munculnya masalah hingga masalah ini mencapai puncak atau klimaksnya. Kemudian resolusi. Di sini mulailah terjadi penyelesaian dari masalah-masalah atau pemecahan masalah yang muncul di komplikasi. Kemudian koda. Di sini terdapat pelajaran yang dapat diambil. Jadi ini merupakan bagian terakhir dari fabel yang merupakan ada perubahan yang terdapat pada tokoh. Juga ada pelajaran yang dapat dibentuk atau hikmah yang dapat diambil dari cerita tersebut. Contoh teks fabel dan strukturnya. Beruang yang malang. Alkisah pada suatu hari yang cerah di hutan, ada seekor beruang yang kelaparan. Ia menjelajahi hutan untuk mencari madu. Tapi sayang, dia tak menemukan satu sarang lebah sama sekali. Ia pun akhirnya pergi ke sungai untuk mencari ikan. Di sana, ia menemukan banyak ikan yang sedang berenang. Ia akhirnya berhasil menangkap satu ikan yang sangat besar. Di saat sang beruang membuka mulutnya lebar-lebar untuk melahap sang ikan, tiba-tiba sang ikan membuka mulutnya. "Tolong, jangan makan aku!" teriak sang ikan. Sang beruang pun tidak jadi memakan ikan tersebut. "Memangnya kenapa?" tanya sang beruang keheranan. "Kau boleh memakanku, tapi ada syaratnya. Izinkanlah aku meminta izin terlebih dahulu pada keluargaku di rumah. Tunggulah sebentar, aku akan kembali," janji sang ikan. "Baiklah, kau akan kulepaskan," ucap sang beruang yang percaya pada sang ikan. Akan tetapi setelah lama sekali, ternyata sang ikan tidak muncul kembali. Akhirnya sang beruang pun sadar dirinya telah ditipu sang ikan. Ia pun sangat menyesal karena sifatnya yang terlalu mudah ditipu sehingga ia tak jadi mendapatkan apa yang nyaris ia dapatkan. Akhirnya sang beruang berjanji bahwa dirinya akan menjadi seekor hewan yang tidak mudah dibodohi atau ditipu hewan lainnya. Nah, di sini terdapat orientasi ya. Orientasinya adalah dari Alkisah pada suatu hari yang cerah di hutan ada seekor beruang yang kelaparan. Kemudian dari setelah kalimat ini terdapat komplikasi. Munculnya permasalahan dari awal hingga klimaksnya. Kemudian muncul resolusi mulai dari kata baiklah kau akan kulepaskan. Ini merupakan resolusi dari penyelesaian masalah tadi. Kemudian pada bagian akhir yang ada kata akhirnya, sang beruang berjanji bahwa dirinya akan menjadi seekor hewan yang tidak mudah dibodohi atau ditipu hewan lainnya. Ini merupakan koda. Selanjutnya adalah ini contoh fabel kupu yang berhati mulia. Nah, selamat memperhatikan. Dongeng fabel kupu-kupu berhati mulia. Ayo kita dengarkan sebuah dongeng tentang seekor kupu-kupu yang memiliki hati yang baik. Yuk kita mulai. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut yang ingin berjalan-jalan di kebun sekolah. Hari yang cerah ini sepertinya waktu yang tepat untuk berjalan-jalan melihat kebun sekolah yang indah. Aku ingin segera berangkat berjalan-jalan.
Sang semut pun berangkat seorang diri. Ia sangat senang karena bisa berjalan-jalan melihat kebun sekolah yang sangat indah. Di kebun sekolah terdapat berbagai macam buah, sayur, dan bunga-bunga. Sang semut berkeliling kebun sekolah sambil menyapa binatang-binatang yang berada di kebun sekolah itu. Perhatian semut teralihkan ketika ia melihat sebuah kepompong yang menggantung di ranting. Sang semut langsung menghampiri kepompong itu. Ia langsung saja mengejek bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. "Hai kepompong, alangkah buruk nasibmu. Kamu hanya bisa terdiam dan tergantung di situ. Ayo kita jalan-jalan, lihat kebun sekolah yang luas dan indah ini. Bagaimana nasibmu bila ranting itu patah?" Tapi kepompong hanya terdiam. Hingga pada suatu hari, semut berjalan-jalan lagi di kebun sekolah itu. Akan tetapi, hujan tiba-tiba turun dengan deras. Karena hujan yang tak kunjung berhenti, akhirnya kebun sekolah itu dipenuhi dengan lumpur. Semut yang berjalan dengan tidak hati-hati akhirnya terjatuh ke dalam lumpur. Ia sangat ketakutan. Semut itu berteriak meminta pertolongan sekencang mungkin. "Tolong, tolong, bantu aku. Aku mau tenggelam. Tolong, tolong aku. Tolong aku." Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu yang terbang melintas. Kemudian kupu-kupu itu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. "Semut, peganglah erat-erat ranting ini. Nanti aku akan mengangkat ranting ini." Lalu, si semut pun memegang erat-erat ranting yang diberikan oleh kupu-kupu. Dengan sekuat tenaga, kupu-kupu mengangkat ranting tersebut. Kemudian kupu-kupu menurunkannya di tempat yang aman. Akhirnya semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena telah menolong nyawanya. "Aku adalah kepompong yang pernah kau ejek," kata si kupu-kupu. Ternyata kepompong yang dulu diejek semut sudah menyelamatkannya. Akhirnya semut pun berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di kebun sekolah itu. Nah, demikian ini tadi adalah contoh salah satu fabel kupu-kupu yang berhati mulia. Cukup menarik ceritanya ya. Kemudian kaidah kebahasaan. Pilihan kata menunjukkan latar, misalkan latar tempat, latar waktu, kemudian sinonim dan antonim. Menggambarkan itu berarti sinonimnya mendeskripsikan sifat. Menggambarkan sifat ya, deskripsi sifat. Kemudian senang. Senang itu sinonimnya adalah riang, gembira. Kemudian tidak teratur, sinonimnya adalah berantakan. Kemudian hemat, antonimnya adalah boros. Kikir, antonimnya adalah dermawan. Kemudian ada kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat yang diucapkan langsung kepada orang lain yang dituju. Kemudian kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Kemudian kata seru. Ada kata oh, wah, waduh, kemudian konjungsi urutan waktu, ketika, selama, sewaktu, sementara, kemudian, lalu, serta, dan tatkala. Kaidah kebahasaan seperti kata sandang si dan sang. Kata sandang atau kata penentu pembatas di depan kata benda atau kata sifat. Kemudian ini contohnya adalah sang gajah, si kancil, sang raja hutan, si tikus, dan lain-lain. Kemudian ada kata depan. Kata depan dirangkai dengan keterangan tempat atau keterangan waktu, misalnya di hutan, kemudian di sungai, di gunung, ada juga pada keesokan hari, dan lain-lainnya. Dan ini adalah langkah-langkah menyusun fabel, dimulai dari menentukan ide, menggali ide dengan membaca, kemudian membuat rangkaian peristiwa,
dan langkah terakhirnya adalah mengembangkan cerita. Realisme. Realisme dalam sastra dapat dibagi dalam beberapa realisme. Realisme dalam sastra dapat dipahami bahwa cerita yang dikisahkan itu mungkin saja terjadi walau tidak harus ada dan benar-benar terjadi. Peristiwa, jalinan peristiwa dan aksi yang dikisahkan itu masuk akal, bisa dinalar. Karakteristik realisme merupakan cerita fiksional yang menampilkan contoh dengan karakter yang menarik yang dikemas dalam latar tempat dan waktu yang dimungkinkan. Menurut buku yang ditulis oleh Prof. Nurgiantoro tahun 2021 ya, cetakan terbaru, di halaman 18 membagi realisme menjadi 4 antara lain: cerita realisme, realisme binatang, realisme historis, dan realisme olahraga. Cerita realisme. Cerita realisme atau realistic stories biasanya bercerita tentang masalah-masalah sosial dengan menampilkan tokoh utama protagonis sebagai pelaku cerita. Kemudian realisme binatang. Cerita realisme binatang atau animal realism adalah cerita tentang binatang dalam arti yang sebenarnya sehingga bersifat non-fiksi. Kemudian realisme historis. Cerita realisme historis atau historical realism mengisahkan segala sesuatu yang berupa berbagai tokoh, tempat maupun kejadian yang terjadi pada masa lampau. Hal itu menentukan latar yang juga harus bersetting pada masa lampau, lengkap dengan faktual logisnya. Kemudian realisme olahraga ini yang keempat. Realisme olahraga atau sport series adalah cerita tentang berbagai hal yang berkaitan dengan dunia olahraga. Dan kesimpulannya adalah teks cerita fabel termasuk jenis dongeng, yaitu cerita yang benar-benar tidak terjadi, yang mana merupakan jenis dongeng yang menggunakan hewan sebagai tokoh cerita untuk menggambarkan watak dan perilaku manusia. Dalam fabel, tokoh hewan dapat bercakap-cakap dan bertingkah laku seperti manusia. Isi ceritanya biasanya mengandung pendidikan moral dan budi pekerti. Dan teks ceritanya pada dasarnya dijadikan sarana untuk menyampaikan pesan-pesan moral kepada pembaca. Realisme merupakan cerita yang dikisahkan itu mungkin saja ada dan terjadi walau tidak harus benar-benar terjadi. Peristiwa, jalinan peristiwa, dan aksi yang dikisahkan masuk akal atau bisa dinalar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak salah dalam penyampaian makalah ini. Semoga materi ini dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.